Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Saung Labu Alami. Sambil ngopi, nanti kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting. Oke dulu. Nah, sekarang kita tahu topik yang sangat penting, yaitu pembibitan untuk calon benih. Bagaimana ciri-cirinya yang bagus? Nanti saya perlihatkan yang bibit saya yang di atas atap nanti sama yang saya sudah petik satu. Nanti kita petik, kita bawa gimana perbedaannya. Saya jelaskan dari awal bibit yang bagus, bagaimana ciri-ciri buah untuk bibit yang bagus. Nanti saya akan kelihatan juga. Begitu kita saksikan aja langsung videonya. Sekarang saya perlihatkan contoh bibit saya ini. Dia masih di pohon, ya. Karena posisinya di atasnya saya agak susah. Nanti untuk menerangkannya saya bawa ke bawah atau saya turunkan. Cabangnya atau batang utamanya harus besar dia untuk bibit. Ini bibit yang baik atau bibit yang paling bagus untuk labu. Ini contoh bibit. Kalau Anda punya pohon labu Anda untuk bibit, biarkan sampai warnanya gini. Pertama, ya agak kuning kecoklat-coklatan, itu tandanya udah tua. Nah, untuk membuktikannya di sini, Anda lihat kan? Ini warnanya sudah coklat tua. Saya perjelas, warnanya sudah coklat tua dan batang pegangannya juga udah keras kelihatan. Itu bibit unggul. Itu masih nyatu ke pohon. Ini saya mau turunkan karena udah cukup. Saya juga perlu generasi baru. Nanti saya turunkan bibit saya ini. Dan untuk memperjelaskannya nanti setelah di bawah, nanti saya jelaskan semuanya tentang bibit saya. Itu adanya posisinya di atas saya, di atas atap sengaja. Karena kalau di bawah takutnya banyak gangguan yang jadi rusak nanti dia. Nanti sekarang kita potong aja. Ini kita lepas dari dahan utama dia, kita potong, kita ambil. Keras sekali. Ini tandanya sangat bagus. Tuh, lihat, udah tua, dia udah kering. Nah, sekarang kita turunkan karena posisi saya ada di atas ini. Ini adalah contoh buah yang bagus untuk pembibitan. Perhatikan dari bentuknya, lonjong, dan di antara buah ini tidak ada cacat. Kita perhatikan. Kalau yang buah seperti ini bagus untuk kita bibit. Cabang atau tunas yang menjadi dia buah besar, itu juga besar, harus besar tunasnya. Nih, kita lihat tunasnya harus besar, dari tangkainya juga beda. Inilah contoh buah yang bagus untuk pembibitan. Ini hasilnya nanti banyak seperti induknya, contohnya buah yang bagus. Nah, kalau ini kurang bagus untuk kita jadikan bibit.
atau generasi yang akan datang untuk benihnya. Kenapa? Lihat perbedaannya. Nanti juga hasilnya dia akan seperti ini, nggak manjang bulat, nggak kayak seperti yang tadi, yang pertama contoh. Nanti akan kita bahas perbedaan bibit yang seperti ini sama yang tadi saya perlihatkan. Nah, ini ada contoh buah yang seperti yang kedua saya unjukkan. Dia kan agak lengkung gini. Memang dia buahnya nanti besar seperti ini nih. Kalau kita ambil yang tadi bibitnya, buahnya seperti ini. Anda perhatikan, bagaimana bibit yang unggul. Bagaimana bibit yang unggul. Nanti saya akan ambil bibit saya yang di atas atap rumah. Kita petik yang di sana, kita bandingkan dengan yang ini. Sekarang sudah kita petik, ya itulah perbandingannya. Ini buah yang di atas atap saya, lihat bentuknya. Ini jenis bibit unggul. Dan saya baru petik atau ambil yaitu setelah umur 7 bulan. Sebenarnya yang paling bagus itu umur 1 tahun baru kita ambil. Tapi karena kita atau saya perlu contoh untuk mempraktekannya, umur 7 bulan cukup tua tuh. Dari batangnya udah mulai kering. Nah, di sini juga warnanya udah coklat. Jadi kalau kita buah untuk bibit, usahakan yang udah warna begini. Dari tangkai sudah mulai warna coklat tua tuh. Kenapa? Kalau itu tandanya sudah di atas 5 bulan. Nanti hasilnya bagus. Pertama yaitu biji cepat tumbuh tunas. Yang kedua, buahnya lebih banyak dari induknya, generasi yang akan datangnya. Terus tahan dengan penyakit. Karena banyak di pertanyaan saya, "Bang, kok labu saya, biji labu saya tanam sebulan mati?" Ya, kenapa? Karena bibitnya muda atau belum cukup umur, sudah dipaksa. Dia dikeringin, saya dipaksa lah. Memang coklat, tapi dia tidak coklat kayak hitam-hitaman di bijinya. Tapi kalau yang seperti ini kita keringkan, itu jadi bibit unggul. Nanti ini saya akan gantung atau keringkan selama 3 bulan, minimal 2 bulan, baru nanti saya ambil untuk benihnya. Ini adalah ciri-ciri untuk buah labu yang bagus untuk bibitnya. Ciri-cirinya nanti saya dirikan. Nah, lihat dari bentuk, batang sama ini beda, ya kan? Ini bibit yang paling bagus atau bibit unggul. Ciri-ciri dari
buah yang kita simpan untuk benih atau bibit. Usahakan yang seperti ini. Dan umurnya baru kita petik sekitar minimal yaitu 5 bulan. Kalau mau bagus yaitu 1 tahun. Itu nggak perlu pupuk buatan atau pestisida atau semprot. Dia tahan penyakit pohonnya, buahnya banyak. Ini udah terbukti dengan tanaman labu saya. Saya juga nanamnya gini. Saya ambil bibit yang sudah umurnya tua. Karena dari buah hasilnya bagus, beda. Nah ini beda kan? Dari warna ini beda.